Hai sobat, kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur gas mulia. Sebelum lanjut, kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.8, menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, terutama pada unsur gas mulia. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi kali ini, yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur gas mulia dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur gas mulia, menganalisis kelimpahan unsur-unsur gas mulia di alam, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur gas mulia, dan menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur gas mulia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur gas mulia. Siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur gas mulia di alam. Siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur gas mulia. Dan terakhir, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur gas mulia. Kimia unsur gas mulia. Pernahkah kalian berpikir waktu kecil, mengapa sih balon yang kita tiup tidak bisa terbang di udara? Sedangkan balon yang kita beli dari tukang balon bisa terbang di udara. Mengapa demikian? Ternyata hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kerapatan suatu zat satu dengan zat yang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan kerapatan dan apa hubungannya balon bisa terbang di udara dengan kerapatan suatu zat? Kerapatan suatu zat atau massa jenis adalah hasil bagi massa zat oleh volumenya. Adapun satuannya gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik. Seperti yang kita ketahui bahwa massa jenis dari gas helium adalah 0,18 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis dari udara di atmosfer adalah 1,29 kg per meter kubik. Jika dibandingkan keduanya, maka udara di dalam balon berisi gas helium lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Sehingga balon bisa terbang di udara karena diisi dengan gas yang memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya. Dalam balon dengan cara ditiup mengandung karbon dioksida dan uap air. Adapun massa jenis totalnya kurang lebih 2,57 gram per meter kubik, sedangkan massa jenis udara di atmosfer 1,29 kg per meter kubik. Nah, jika dibandingkan keduanya, maka massa jenis udara di dalam balon yang ditiup akan lebih besar daripada massa jenis udara di atmosfer. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa balon tidak bisa terbang di udara. Jadi gimana sob? Sekarang udah jelaskan alasan mengapa balon yang ditiup tidak bisa terbang di udara. Helium merupakan salah satu unsur gas mulia. Kira-kira apa itu unsur gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A dalam sistem periodik unsur. Nah, unsur ini awalnya dikenal sangat stabil atau sukar bereaksi, namun penemuan Niels Bohr ini menjadikan berbagai senyawa gas mulia dapat disintesis. Nah, adapun unsur-unsur ini terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Adapun sifat-sifat unsur gas mulia yang pertama adalah cenderung stabil karena memiliki kulit valensi yang terisi penuh.
Yang kedua adalah ciri khasnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang ketiga adalah titik leleh dan titik didihnya cenderung sangat rendah. Yang keempat adalah bersifat gas monoatomik, yakni atom-atomnya berdiri sendiri. Dan yang terakhir adalah kerapatannya cenderung bertambah dari atas ke bawah. Lantas, bagaimana cara mendapatkan unsur-unsur gas mulia? Seperti yang kita ketahui bahwa gas mulia didapatkan dari udara dan gas alam. Membahas lebih lanjut cara mendapatkan unsur gas mulia, ada baiknya kita mengetahui kelimpahan dari masing-masing unsur gas mulia. Kelimpahan unsur-unsur gas mulia. Yang pertama adalah gas helium di udara sebesar 5,2 ppm, neon 18 ppm, kemudian argon 9300 ppm, krypton sebesar 1,14 ppm, dan xenon 0,88 ppm. Selanjutnya kita akan membahas cara memperoleh unsur gas mulia, yakni ada pemisahan fisika dan peluruhan radioaktif. Pemisahan fisika terdiri dari ekstraksi unsur dari udara, meliputi teknik pemisahan udara, proses absorpsi, proses distilasi yang akan menghasilkan argon, krypton, dan xenon. Yang kedua adalah ekstraksi unsur dari gas mulia yang terdiri dari proses pengembunan, proses kriogenik, dan proses absorpsi yang akan menghasilkan unsur berupa helium dan neon. Peluruhan radioaktif, yakni dimulai dari proses peluruhan panjang uranium 238 dan peluruhan pendek radium 226 yang akan menghasilkan unsur radon. Yang pertama, ekstraksi gas mulia dengan teknik pemisahan udara. Tahap awal, karbon dioksida dan uap air dipisahkan dari campuran gas agar tidak menghalangi proses pengembunan. Nah, tahap ini terjadi di pendingin atau cooler. Tahap kedua, yakni proses absorpsi, di mana udara diembunkan dengan diberikan tekanan kurang lebih 200 atm dan didinginkan secara cepat yang bertujuan mengubah udara menjadi cairan. Masih tahap kedua, yakni proses absorpsi, di mana sebagian besar udara akan membentuk fasa cair dengan kandungan 60% gas mulia yang terdiri dari argon, krypton, dan xenon, dan 30% oksigen dan 10% nitrogen. Selanjutnya tahap ketiga, yakni proses distilasi fraksional, di mana udara dipisahkan yang berlangsung di kolom distilasi fraksional bertekanan tinggi. Nah, masih tahap ketiga, di kolom distilasi fraksional ini gas-gas akan terpisah dengan menguap pada suhu tertentu berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, titik didih nitrogen paling rendah sehingga terlebih dahulu dipisahkan. Kemudian selanjutnya argon dan oksigen dipisahkan karena fraksi argon yang berkadar 10% ini dilewatkan melalui kolom distilasi terpisah. Nah, selanjutnya sisa gas yakni krypton dan xenon dipisahkan pada tahapan distilasi selanjutnya. Selanjutnya adalah ekstraksi gas mulia dari alam. Tahap pertama yakni tahap proses pengembunan. Nah, di mana tahap awal ini karbon dioksida dan uap air dipisahkan yang bertujuan agar tidak menghalangi proses pengembunan. Kemudian diembunkan pada suhu yang rendah sehingga diperoleh kandungan 50% helium, nitrogen, dan pengotor lainnya. Yang kedua adalah proses kriogenik, di mana helium dimurnikan dengan proses kriogenik dengan diberikan tekanan lalu didinginkan secara cepat agar nitrogen mengembun sehingga dapat dipisahkan.
Selanjutnya proses adsorpsi, di mana campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap atau absorben bed berupa arang teraktivasi. Nah, proses ini menghasilkan helium dengan tingkat kemurnian 99,997% atau lebih. Selanjutnya, peluruhan radioaktif, di mana peluruhan ini dimulai dari uranium 238 dan peluruhan langsung radium 226. Nah, unsur ini bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang pendek, yakni 3,8 hari. Nah, untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.